Selamat malam teman-teman, saya perkenalkan nama saya Marcelinus Muhammad Praing, NIM 0204010011, mata kuliah media pembelajaran. Saya membahas tentang media visual. Pengertian media visual secara umum. Secara umum, media visual adalah alat atau sarana komunikasi yang dapat dilihat dengan indera penglihatan mata. Media visual juga merupakan penyampaian pesan atau informasi secara teknik dan kreatif, yang mana penampilkan gambar, grafik, serta tata dan letaknya jelas sehingga penerima pesan dan gagasan dapat diterima sasaran. Media visual dapat juga diartikan sebagai sumber belajar yang berisikan pesan atau materi pelajaran yang dibuat secara menarik dalam bentuk kombinasi gambar, teks, gerak, dan animasi yang disesuaikan dengan usia peserta didik, yang dapat menarik peserta didik dalam belajar sehingga pembelajaran akan menyenangkan dan tidak menjenuhkan. Selanjutnya, fungsi media visual. Wibawa dan bukti menjelaskan fungsi media visual dalam proses belajar mengajar, yaitu 1. Mengembangkan kemampuan visual. 2. Mengembangkan daya imajinasi anak. 3. Membantu meningkatkan penguasaan anak terhadap hal-hal yang abstrak atau peristiwa yang tidak mungkin dihadirkan di dalam kelas. 4. Mengembangkan kreativitas siswa. 5. Memperjelas pengertian atau konsep yang abstrak kepada siswa. 6. Membantu siswa lebih mudah untuk memahami makna pesan yang dibicarakan dalam proses belajar. Selanjutnya, bentuk-bentuk media visual. 1. Gambar atau foto. Media grafis yang paling umum digunakan dalam proses belajar mengajar karena merupakan bahasa yang umum dan dapat mudah dimengerti oleh peserta didik. Kelebihan media ini: A. Sifatnya konkret, lebih relatif dibandingkan dengan media verbal. B. Dapat memperjelas suatu masalah dan bidang apa saja, baik untuk usia muda ataupun tua. Murah harganya dan tidak memerlukan peralatan khusus dalam penyampaiannya. Kelemahan media ini: gambar atau foto hanya menekan persepsi indera mata. B. Ukurannya sangat terbatas untuk kelompok besar. C. Hanya menekan persepsi indera mata, ukurannya terbatas, hanya dapat terlihat oleh sekelompok siswa. D. Jika gambar terlalu kompleks, kurang efektif untuk tujuan mempelajari tertentu. Kelebihan media visual: umumnya murah harganya. B. Dapat mudah digunakan, dapat memperjelas suatu masalah, lebih realistis, reviewable, dapat dibaca berkali-kali dengan menyimpannya atau mengklipnya. Analisis lebih tajam, dapat membuat orang benar-benar mengerti isi berita dengan analisis yang lebih mendalam dan dapat membuat orang berpikir lebih spesifik tentang isi tulisan. Pembelajaran yang menggunakan media visual akan lebih menarik, efektif, dan efisien. Proses pembelajarannya akan lebih menyenangkan dan tidak menjenuhkan
karena disertai dengan kombinasi gambar yang menarik. Dapat membantu mengatasi keterbatasan pengamat. Dapat mengatasi keterbatasan ruang dan waktu. Kekurangan media visual antara lain: A. Ukuran gambar sering kali kurang tepat dan pengajaran kelompok besar. B. Memerlukan ketersediaan sumber dan keterampilan dan kejelian guru dapat memanfaatkannya. C. Lambat dan kurang praktis. D. Tidak adanya audio media visual, hanya bentuk tulisan tentu tidak dapat didengar sehingga kurang mendetail materi yang disampaikan. E. Visual yang terbatas, media ini hanya dapat memberikan visual berupa gambar yang mewakili isi berita. F. Bahan visual dipandang sebagai alat bantu semata bagi guru dalam melakukan kegiatan mengajar, sehingga keterpaduan antara bahan pembelajaran dan alat bantu tersebut diabaikan. Sekian dan terima kasih.